Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Tahu nggak teman-teman, ternyata PCI Express 6.0 tuh sudah diresmikan di tahun 2022 yang lalu oleh organisasi PCI SIG di Amerika Serikat. Ya, mereka tuh organisasi nirlaba ya, yang bertanggung jawab lah tentang merilis atau tentang kecepatan PCI dan PCI Express di dunia ini. Tapi kenapa ya di kita tuh belum ada gitu yang support dengan PCI Express 6.0? Jawabannya sih ya simpel gitu ya. Karena dengan kecepatan 5.0 aja semua kebutuhan computing kita tuh semuanya udah tercukupi. Misalkan gamer, terus profesional job, AI-an gitu ya. Dengan PCIe 4.0 dan 5.0 semuanya tuh udah bisa tercukupi gitu ya. Makanya PCI Express 6.0 di sini tuh hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti data center, cloud, atau perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan software, mengembangkan AI, supaya nanti perusahaannya punya kecepatan yang kenceng, terus mengembangkan softwarenya tuh bisa jauh lebih cepat ya untuk kita nikmati di beberapa tahun ke depan. Jadi ya sekarang NVMe Gen 5 tuh udah paling kenceng ya untuk di kelas consumer yang bisa kita beli. Tapi kalau misalkan kalian ya belum pernah merasakan NVMe Gen 5, terus pengen tahu seberapa cepat perbedaannya, kalian di rumah pasti yang masih pakai SATA gitu ya, pakai NVMe Gen 3, penasaran juga perbedaannya tuh seperti apa gitu. Kebetulan di sini saya pegang dari Cleve, ini tuh Cleve Genuine G560. Ini udah support PCIe 5.0, NVMe Gen 5 ini speednya bisa tembus 13.000 MB/s. Wih, kenceng banget ya. Di sini saya akan coba bandingkan aja teman-teman. Nanti saya colokkan ke PC ya, SATA NVMe Gen 3 gitu. Kita bandingkan dengan NVMe Gen 5 dari Cleve ini. Gimana sih perbedaannya, seberapa kenceng perbedaannya? Ya udah, kita akan langsung saja gas ke pengujiannya ya. Setuju kan? Let's go. Sebelum masuk ke pengujian, kita lihat dulu spek dari Cleve Genuine G560 NVMe Gen 5 yang udah punya speed up to 13.000 MB/s. Yang saya pegang ini varian 1 TB menggunakan controller Python PS5026E26 12 nanometer dengan DRAM cache dari SK Hynix LPDDR4. Kontrol kelas flagship ini menawarkan latensi dan efisiensi yang baik, apalagi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yakni E18. Chip flagship ini menawarkan speed yang kenceng, namun tetap panas ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Tapi nggak usah khawatir, ya, untuk pendinginnya, si Cleve G560 Genuine ini tuh dilengkapi aluminium heatsink dan thermal fin design. Ini ya wajib banget lah ya, harus dilengkapi berlipat-lipat untuk menjaga performa tetap stabil. Makanya di dalamnya tuh ada 2 layer thermal pad ya untuk menjaga atau mendinginkan NVMe ini ketika dia berjalan full load. NVMe ini udah diklaim Cleve support Microsoft Direct Storage yang nantinya berpengaruh ke performa gaming dan bisa mengurangi penggunaan CPU hingga 1%. Dan tentunya akan mempercepat loading game-game yang modern. Dia tuh punya garansi 5 tahun dan untuk variannya mulai dari 1 TB sampai 4 TB. Oke, sekarang kita akan bandingkan untuk kecepatan NVMe Gen 3, Gen 4, dan Gen 5. Pertama, pengujian dari loading game The Last of Us. Ketika menggunakan NVMe Gen 5 membutuhkan waktu 1 menit aja ya, kurang lebih. Terus di NVMe Gen 4 memerlukan waktu 1 menit 10 detik. Dan ketika menggunakan NVMe Gen 3 memerlukan waktu 1 menit 29 detik untuk sampai in-game. Ya lumayan kelihatan perbedaannya. Lanjut di game kedua, saya tes loading Spider-Man Remaster. Ketika menggunakan NVMe Gen 5 hanya butuh waktu 5 detik aja ya untuk masuk ke game. Ketika menggunakan NVMe Gen 4 butuh waktu 7 detik, dan ketika menggunakan NVMe Gen 3 butuh waktu 10 detik. Bedanya 2 kali lipat untuk Gen 3 ke Gen 5. Loadingnya ya ini lumayan cepet ya, kelihatan banget tuh perbedaannya. Terus saya coba juga di pengujian transfer file ya, ini menggunakan NVMe Gen 5 ke Gen 4, kecepatan rata-rata 2 GB-an lah ya, naik turun. Begitu juga sebaliknya, ini hampir mirip-mirip aja. Tapi beda lagi kalau kita cobanya copy file NVMe Gen 5 ke NVMe Gen 5, hasilnya ini bisa berbeda. Tapi kebetulan saya nggak pegang di sini, jadi saya cobanya ke NVMe Gen 4 aja. Lanjut di sini saya uji benchmark ya menggunakan Crystal Disk Mark. Ternyata speed read-nya ini bisa menyentuh 13.000 MB/s, bahkan lebih ya. Terus untuk suhu saat benchmark, memang Cleve G560 ini maksimal panas bisa menyentuh 83 derajat Celcius. Tapi
kalau rata-ratanya hanya di 71 derajat Celciusan aja, masih di bawah suhu toleransi si Klep-nya maksimum di 85 derajat Celcius. Kalau untuk kegiatan coffee file atau gaming yang dijalankan di Klef G560 ini, suhunya hanya berkisar 65, 64 gitu, naik turun sedikit. Ini masih adem, normal. Pendingin NVMe ini mampu membuat si NVMe Klef G560 ini selalu bekerja optimal. Ya, sip lah ya. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu ya, teman-teman ya. Di daily usage seperti main game, pas loading gitu, pas booting ya, pertama kali dinyalain PC-nya. Beda generasi NVMe, beda juga kecepatan yang kita dapat. Namun kalau melihat di akhir 2024, prosesor udah ada yang baru. Motherboard juga udah ada yang baru. Bahkan mobo-mobo teranyar udah dilengkapi PCIe 5.0 tuh semakin dibanyakin ya. Makanya NVMe 5.0 itu bakalan jadi perhatian, apalagi kalau harganya semakin murah nanti. Ya berharap aja gitu ya. Untuk Klep G560 yang 1 TB ini belum ada update harga terbaru di Indonesia. Mudah-mudahan bisa cepet lah ya dan rilis dengan harga yang bersahabat di kantong. Karena ya melihat dari performanya si Klep G560 ini kecepatannya stabil, suhu terbilang normal ya, desain compact plus ditambah harga yang murah. Nah, ini tuh bakalan jadi combo terbaik lah ya untuk dijadikan referensi kalau mau menggunakan NVMe Gen 5. Gimana menurut kalian? Apakah NVMe Gen 5 seperti ini tuh cocoknya untuk kebutuhan apa? Ada yang tahu atau punya saran? Coba komentar aja di bawah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.